Raden Prayitno, masa dipindahkannya kabupaten ke Melara. Raden Prayitno merupakan Bupati ke-12 Kabupaten Ponorogo sejak zaman Belanda atau yang ketiga setelah Indonesia merdeka. Bupati Prayitno berasal dari Kabupaten Pacitan. Ia menjabat pada saat agresi militer dua Belanda yang berdiaspora ke berbagai daerah termasuk di Ponorogo. Ia menggantikan kedudukan bupati sebelumnya, Raden Cokrodiprojo, yang ditangkap oleh Belanda karena melindungi Jenderal Sudirman saat bergerilya. Untuk mengisi kekosongan, maka pemerintah mengangkat Raden Prayitno sebagai bupati yang sebelumnya ia menjabat sebagai Wedono di Ponorogo. Bupati Prayitno saat menjabat Bupati Ponorogo memimpin gerakan perang gerilya terhadap Belanda. Sehingga pada waktu itu banyak fasilitas negara yang rusak akibat perlawanan dan peperangan melawan Belanda. Fasilitas yang rusak antara lain sekolah-sekolah banyak yang dibakar, pasar, jembatan, gudang Belanda, bahkan pendopo kabupaten. Rusaknya fasilitas tersebut membuat beberapa bangunan penting tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga Bupati Raden Prayitno memindahkan pusat pemerintahan untuk sementara waktu berada di Kaponan Melara. Dipilihnya desa Kaponan Melara bukan berarti tidak ada alasan. Alasan utamanya adalah desa Kaponan terkenal dengan kondisinya yang relatif aman. Selain itu, kepala desanya merupakan figur yang disegani. Perpindahan tersebut juga diikuti oleh beberapa fasilitas lainnya, seperti rumah sakit, kantor polisi, dan kantor CPM. Perpindahan tersebut menjadikan desa yang berada di timur tenggara Ponorogo tersebut menjadi pusat kota baru dalam kondisi darurat. Pusat pemerintahan Ponorogo berada di desa Kaponan Melara berlangsung selama 6 bulan. Sampai kondisi Ponorogo relatif aman setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia yang baru terjadi pada tanggal 27 Desember tahun 1949, yaitu ketika penyerahan kedaulatan yang ditandatangani di Istana Dam, Amsterdam. Pihak Belanda khawatir bahwa mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sama dengan mengakui tindakannya sebagai aksi polisionil pada tahun 1945 sampai tahun 1949 adalah perbuatan yang ilegal. Sehingga pada tahun 1950, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah guna memperkuat pemerintahan Indonesia yang sebelumnya daerah-daerah di zaman penjajahan Belanda merupakan bagian wilayah pemerintahan Hindia Belanda.
dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, memperkuat dan mempertegas wilayah seperti Ponorogo menjadi bagian dari pemerintahan Republik Indonesia. Masa ini dikenal dengan era pergolakan kemerdekaan. Masa pergolakan kemerdekaan, situasi dan kondisi relatif kurang stabil. Hal ini ditandai dengan situasi politik yang tidak menentu, antara lain adanya pemberontakan dan ancaman dari negara lain yang mengancam kedaulatan negara. Akibatnya mengalami gangguan di berbagai sektor seperti keamanan yang berimplikasi kepada sendi-sendi perekonomian. Salah satunya adalah Indonesia terjadi krisis moneter yang mengakibatkan mata uang Indonesia melemah. Sehingga terjadi pemotongan nilai rupiah atau sanering, uang kertas senilai Rp5 ke atas dinyatakan bernilai separuh. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara pada pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 19 Maret tahun 1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Krisis tersebut juga berdampak ke daerah-daerah seperti Kabupaten Ponorogo. Akibatnya, situasi perekonomian di Ponorogo pada saat dijabat oleh Raden Prayitno mengalami lumpuh total. Raden Prayitno menjabat sebagai Bupati Ponorogo selama kurun waktu 2 tahun, dimulai sejak tahun 1949 sampai tahun 1951. Jadi Bupati Raden Prayitno menjadi bupati terakhir pada masa pergolakan kemerdekaan Indonesia.